Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan channel yang mantap ini. Jangan lupa klik like, subscribe, kemudian jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar Anda terus dapat mengikuti video-video terbaru. Share ke teman Anda agar Anda terus mendapatkan pahala sampai akhir hayat. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu bekal iman dan bekal takwa. Semoga dengan kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang atau kita termasuk umat yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan urusan dunia dan urusan akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu marilah kita senantiasa haturkan, kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, Nabi penutup dari para utusan-utusan Allah. Dan berbahagialah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya pasti kita berharap syafaatnya. Semoga dengan kita mencintai Rasulullah, dengan kita senantiasa gemar bersolawat kepada Rasulullah, dengan kita senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita, kita termasuk umat yang dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan panjenengan semuanya hadirin, marilah kita merenung sejenak dengan mentadaburi ayat Allah di dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ayat ini mengingatkan tentang diri kita. Wa huwa insan. Siapakah diri kita? Siapakah manusia? Maka ketika kita bertanya kepada diri kita, maka sungguh jawaban Allah di dalam ayat ini,
walaqad karamna bani adama. Sungguh. Ayat ini diawali dengan kata walaqad. Artinya sungguh, yang meyakinkan banget, yang meyakinkan sekali. Sungguh aku ciptakan Bani Adam itu dalam keadaan yang mulia. Walaqad karamna bani adama. Sesungguhnya semua manusia yang lahir di muka bumi ini Allah sudah berikan sebuah kemuliaan. Akan tetapi siapa orang yang paling mulia itu? Orang yang mulia itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki keimanan kepada Allah, dan dia senantiasa taat kepada Allah, dan dia senantiasa menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang takwa, atau orang yang la'alakum tatakun. Orang-orang yang takwa inilah yang akan dijamin oleh Allah, yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat nanti. Sehingga perlu kita pahami bahwasanya keberadaan kita di muka bumi ini adalah sebagai seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sadar bahwa kita itu hanya sekedar makhluk, kita itu hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dibenarkan di dalam diri kita itu rasa sombong. Seperti apa orang-orang yang sombong itu? Orang-orang yang paham bahwa dirinya adalah makhluk Allah, tapi mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan kita. Bukan kesombongan karena harta kita, bukan kesombongan karena jabatan kita, bukan kesombongan karena tampan ataupun cantik diri kita. Tapi kesombongan itu ketika kita memahami kita sebagai manusia ini ciptaan Allah, tapi kita dengan sadar atau dengan mudah kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kesombongan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, atau perkara-perkara yang menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud bahwasanya al-insan yang pertama itu adalah kita sebagai seorang makhluk. Maka tugas seorang makhluk itu adalah mengabdi atau ta'abud kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa huwa insan. Siapakah manusia itu? Yang kedua adalah manusia itu adalah khalifatu fil ard, atau utusan Allah di muka bumi, atau pemimpin yang ada di muka bumi. Maka sadarlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita itu adalah pemimpin. Setiap kita itu adalah khalifah. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk keluarga kita, dan pemimpin untuk umat. Bagaimana kita mampu menempatkan diri kita sebagai seorang pemimpin di dalam diri kita? Ketika kita paham, ketika kita sudah bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadat itu mengandung konsekuensi kepada diri kita sebagai seorang pemimpin. Tidak ada lagi Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada panutan yang wajib kita anut atau yang kita ikuti kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kehidupan kita harus terpatri. Seorang pemimpin yang memimpin dirinya harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah pemimpin untuk keluarga kita. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tugas seorang pemimpin yang memimpin keluarganya sebagai seorang muslim, maka wajib, sekali lagi wajib, seorang pemimpin di dalam keluarga itu harus mampu menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Maka jadikanlah keluarga kita itu menjadi sebuah amanah, dan amanah itu harus kita jaga, dan amanah itu harus kita senantiasa selamatkan supaya istri kita atau keluarga kita, anak-anak kita itu benar-benar selamat. Bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Sebagaimana senantiasa doa yang senantiasa kita lantunkan,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari ketika kita mungkin berdoa, setelah sholat, setiap habis sholat kita berdoa, doa itu yang kita minta. Doa keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi keselamatan itu harapannya adalah menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita. Sehingga diri kita dan keluarga kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan seorang muslim. Itu harapan orang-orang yang beriman. Sehingga jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin keluarga itu hanya mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga harus mampu menyelamatkan keluarga kita semuanya. Itu pemimpin yang kedua. Pemimpin yang ketiga atau mungkin kriteria pemimpin seorang muslim itu adalah pemimpin umat. Kalau seandainya diri kita sudah kita selamatkan, keluarga kita selamatkan, maka lingkungan kita harus kita selamatkan. Kuntum khairu ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang unggul. Ciri umat yang unggul itu seperti apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak di dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu ciri seorang khalifatu fil ard. Ciri seorang pemimpin yang mampu membawa masyarakatnya atau menasihati masyarakatnya untuk senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sehingga ketika masyarakat kita sudah banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang makmur, lingkungan yang senantiasa membawa kedamaian. Bukan hanya damai di dunia, tapi juga damai di akhirat. Intinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini khatib mengingatkan pada diri khatib pribadi dan panjenengan semuanya. Kita semuanya ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan selamanya di bumi ini. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Kita pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Insyiqaq dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berjalan dengan sungguh-sungguh menuju kepada Rabb-Mu, niscaya kamu akan menemuinya. Sehingga ketika kita sadar kita sebagai seorang makhluk dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah keseharian kita, jadikanlah hidup kita ini menjadi bekal atau mencari bekal yang terbaik ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal iman, bekal takwa dan bekal ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita menyadari bahwasanya kita itu adalah seorang makhluk ciptaan Allah, kita itu seorang khalifatu fil ard, pemimpin yang di muka bumi ini, kita mampu menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ujian di dalam kehidupan kita itu mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang bahagia, yaitu mendapatkan surganya Allah nanti di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum inna astagfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.